Oke, baiklah, kita masuk ke bagaimana pengambilan SDA secara optimal menggunakan biaya fungsi dari jumlah produksi. Nah, kita perlu tahu dulu dasar dari biaya produksi, kapan optimal. Di mana kita ada dua pendekatan, yaitu pendekatan total dan pendekatan marginal. TR adalah total revenue, TC adalah total cost. Kapan BEP yaitu pada saat total revenue sama dengan total cost, penjualan sama dengan biaya. Kapan untung? Kalau misalnya penjualan lebih besar daripada biaya. Kapan rugi? Kalau penjualan lebih kecil daripada biaya. Jadi kalau di atas TR-nya berarti dia untung. Kalau di bawah TR-nya daripada TC maka dia rugi. Nah, kapan yaitu keuntungan maksimum terjadi? Yaitu pada saat total revenue-nya paling besar dibandingkan daripada TC, atau bisa yaitu nih TR terbesar dibandingkan dengan TR terkecil, maka itu diperolehlah jumlah produksi maksimum yang bisa diambil oleh perusahaan. Maka kalau dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui, inilah yang dikatakan dengan titik atau lokasi penangkapan, atau pada saat MC sama dengan MR. Nah, kalau dari pendekatan marginal ini MR sama dengan MC, harusnya buat MC dulu ya, tadi buat salah. Nah, ini MC, yaitu MC akan dipotong oleh MR pada saat MC minimum. Jadi pada saat inilah bisa diperoleh nanti apa, yaitu harga yaitu akan diperoleh produksi maksimum. Nah, kita lihat yaitu bagaimana aplikasinya dalam pengambilan sumber daya alam secara optimal dengan biaya sebagai fungsi jumlah produksi. Nah, kita lihatlah di sini yaitu ini fungsi sumbu vertikal yaitu biaya, sumbu horizontal adalah jumlah produksi. Nah, kita tahu bahwa tadi biaya berarti berkaitan dengan total cost atau marginal cost. Maka kita buat dulu total cost dan total revenue. Total revenue atau total penjualan, kemudian fungsi mula-mula yaitu ada total cost yang pertama yaitu total biaya yang pertama. Nah, kapan tadi bisa memaksimalkan pengambilan sumber daya alam pada saat yaitu TR maksimum dikurang dengan TC yang selisihnya paling besar, atau pada saat MR sama dengan MC. Jadi kita cari garis singgung maka akan diperolehlah nanti nilai optimal dari TR dan TC. Nah, saudara bisa lihat dari nilai marginal revenue dibandingkan daripada marginal cost. Buat dulu MC-nya harusnya ya. Nah, MC. Nah, ini MC. Jadi pada saat MC sama dengan MR, pepotongan MC sama dengan MR, maka akan bisa dicapai yaitu produksi yang maksimum. Nah, produksi maksimum inilah kondisi yaitu kapan lokasi penangkapan yang terbaik atau yang optimal yang bisa dilakukan oleh para pencari ikan atau para pencari sumber daya alam lainnya. Nah, kemudian kalau misalnya TC-nya itu lebih rendah daripada TC1, berarti di bawah daripada TC1. Kita gunakan spidol warna merah. Nih. Kalau dia lebih rendah berarti di sini misalnya yaitu di TC2. Nah, bagaimana keuntungannya? Yaitu kapan produksi maksimum? Sama, yaitu pada saat TR maksimum yang bisa dikurang dengan TC, yaitu selisih yang paling besar, maka itu yang dicapai yaitu produksi keuntungan maksimum. Sehingga titik itulah titik lokasi penangkapan yang optimal untuk mengambil sumber daya alam. YX2 yaitu produksi maksimum. Kemudian kalau kita lihat dari segi marginal revenue, dari marginal atau pendekatan marginal, berarti marginal cost-nya lebih rendah dibandingkan daripada marginal cost yang pertama. Berarti kita buat marginal cost yang lebih rendah. Misalnya di sini. Yaitu MC2. Kemudian karena MC-nya beda berarti marginal revenue juga akan beda. Terus bagaimana dengan kalau misalnya cost yang dipakai yaitu misalnya itu berada di TR sama dengan TC2, sehingga Y-nya itu akan di YX2 ya kan. Nah, di YX2 ini berarti pada saat itu MC2-nya TC2 berarti ada di MC2. Nah, ini kondisi yaitu BEP di mana harga pasti akan sama dengan biaya. Nah, marginal cost-nya di sini kan harusnya di sini, tapi sebenarnya dia pasti akan lebih rendah daripada C1.
dia akan lebih tinggi daripada C1. Jadi kalau misalnya masih menggunakan biaya yang MC2, maka itu menyebabkan C-nya akan lebih tinggi daripada C1. Tapi kalau menggunakan marginal cost yang berbeda, ada juga sebenarnya yaitu TC3, sehingga MC-nya yaitu di MC3. Kemudian juga ada nanti marginal cost yang terbaru. Nah, semakin rendah marginal cost nanti, maka output yang dihasilkan juga akan semakin lebih tinggi dia. Ini Ibu lupa buat gambar yang TC3 ya. Yaitu ketika C-nya lebih rendah, semakin lama semakin rendah, semakin tinggi, maka akan menyebabkan output yang pengambilan sumber daya secara optimal akan semakin mengecil. Atau jika dilihat dari segi harga, ketika harga itu naik dari P1, P2 ke P3, maka output yang dihasilkan atau penggunaan sumber daya alam secara optimal akan semakin menurun. Jadi semakin menurun harga, maka akan semakin menurun pengambilan sumber daya alam secara optimal.